Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum mulai pembelajaran kali ini kita absen dulu ya. Absen satu-satu ya, ribut ya. Aulia Al-Basari, Ania Yuniarti, Megi Carolina, Muhammad Hidayat Fahmi, Mulyani Sanjaya, Pepi Julita Sari. Mana Pepi? Pepi nggak hadir, kemana Pepi? Ada surat izinnya nggak? Di sini nggak ada surat izinnya. Jadi Pepi tanpa keterangan ya, berarti alfa. Kemudian Taufik Anjasman hadir, berarti Pepi yang nggak hadir hari ini ya. Pak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang apa? Bicara. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bulan Ramadan kita. Jadi di sini jika kita berbicara tentang bulan Ramadan, itu pasti berkaitan dengan, ada yang tahu? Berkaitan dengan apa, Taufik? Ya, betul. Jika kita berbicara tentang bulan Ramadan, di sini berarti kita berbicara yang berkaitan dengan puasa. Ada yang tahu anak-anak di sini mengapa kita harus berpuasa? Ada yang bisa menjelaskan? Baiklah, dijelaskan ya. Jadi di sini mengapa kita harus berpuasa? Karena di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang berpuasa itu akan diberikan predikat takwa. Ada yang tahu takwa di sini apa? Mudah bisa menjawab apa itu takwa? Baiklah, akan dijelaskan ya. Takwa di sini adalah berarti diri kita atau seseorang di sini selalu menjalankan semua perintah yang Allah berikan kepada kita dan menjauhi semua larangan-larangan yang diberikan kepada kita. Jadi jika kita bertakwa di sini, Allah akan menjanjikan surga kepada kita. Ini masuk surga semua kan? Ya dalam pasti ini ya. Jadi di sini jika kita berpuasa kita akan mendapatkan predikat takwa. Tapi di sini tidak hanya sekedar berpuasa. Di sini kita harus berpuasa dengan tata cara yang baik dan benar. Di sini dalam Islam pun sudah ada tentang cara-cara agar puasa kita bisa berjalan dengan lancar dan dengan baik dan benar. Jadi di sini jika kita ingin berpuasa dengan baik dan benar memiliki 3. Yang pertama di sini ada syarat wajib puasa. Yang kedua ada yang tahu apa? Yang kedua adalah syarat sah puasa. Yang ketiga rukun puasa. Jadi ibu akan membahas satu persatu dari 3 poin ini ya. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang syarat wajib puasa. Ada yang tahu syarat wajib puasa di sini terbagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Ya, syarat wajib puasa di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama di sini seseorang tersebut berakal sehat. Yang kedua balik atau sudah dewasa. Yang ketiga di sini kuat berpuasa. Jadi akan dijelaskan satu-satu ya. Yang pertama di sini berakal sehat. Jadi jika seorang memiliki akal sehat, tidak gila, tidak hilang akal, di sini dia wajib untuk berpuasa karena pasti dia sudah mengerti tentang baik dan buruknya sesuatu, ataupun sudah mengerti tentang tata cara berpuasa, niat puasa, maupun tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi jika orang tersebut tidak gila, itu sangat wajib untuk berpuasa. Yang kedua selanjutnya ada balik atau sudah dewasa. Jadi balik atau sudah dewasa di sini adalah jika seorang sudah balik, sudah dewasa, berarti dia sangat dianjurkan untuk berpuasa. Mengapa? Karena jika seorang sudah dewasa, positif berarti dia sudah mengerti tentang baik untuk sesuatu maupun tentang puasa, syarat-syarat puasa dan lain sebagainya. Jadi sangat diwajibkan untuk berpuasa jika kita sudah balik atau sudah dewasa. Yang selanjutnya di sini ada kuat berpuasa. Jika seseorang dalam keadaan tidak sakit atau dalam keadaan sehat walafiat, berarti seseorang tersebut sudah siap untuk berpuasa. Jadi jika seseorang tersebut siap untuk berpuasa, jadi sama saja dalam dirinya itu sudah kuat untuk berpuasa. Jadi orang yang kuat berpuasa sangat diwajibkan untuk berpuasa. Kecuali seseorang dalam keadaan sakit itu kan berarti tidak kuat untuk berpuasa, jadi tidak diwajibkan untuk berpuasa. Paham ya anak-anak? 3 poin dari syarat wajib puasa di sini. Alhamdulillah ya, kalau paham. Yang selanjutnya ada apa? Setelah syarat wajib puasa. Ya, betul. Yang kedua selanjutnya di sini ada syarat sah puasa. Baiklah, syarat sah puasa di sini adalah terbagi menjadi, ada yang tahu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 5. Ada yang tahu apa aja? Terbagi menjadi 5 di sini. Yang pertama yaitu Islam. Kemudian yang kedua berakal sehat. Yang ketiga di sini adalah mumayyiz atau tamyiz.
Yang keempat adalah suci dari haid. Yang kelima, pada waktu yang diperbolehkan. Jadi akan ibu jelaskan satu-satu ya. Yang pertama di sini ada Islam. Jadi seseorang jika ingin sah puasanya di sini dia harus beragama Islam. Jadi jika dia beragama di luar Islam, jika dia berpuasa, itu sama saja puasanya tidak sah. Jadi percuma dia berpuasa karena puasanya tidak sah. Yang kedua di sini adalah berakal sehat. Jadi berakal sehat di sini maksudnya sama seperti cara berpuasa tadi. Jika seseorang berakal sehat itu pasti puasanya sah karena dia sudah mengerti tentang kaidah-kaidah dari berpuasa ya. Yang ketiga di sini ada mumayyiz atau tamyiz. Ada yang tahu mumayyiz atau tamyiz di sini apa? Ada yang bisa menjelaskan? Nggak ada ya. Jadi di sini mumayyiz atau tamyiz adalah seseorang tersebut bisa membedakan tentang baik buruknya sesuatu. Misalnya seseorang tersebut sudah bisa membedakan tentang manfaat puasa, mengapa kita harus berpuasa, seperti itu ya. Jadi sama saja sudah baik, sudah dewasa, karena dia sudah bisa membedakan sesuatu atau membedakan tentang baik dan buruknya sesuatu. Yang selanjutnya di sini ada suci dari haid. Jadi jika kita sedang berpuasa, kemudian kita haid, itu sama saja puasa kita tidak sah, karena orang yang berpuasa di sini harus suci dari haid. Jika kita tetap melanjutkan puasa kita, sama saja puasa kita tidak akan sah. Kemudian yang kelima tadi apa? Apa bincang? Yang kelima? Ya, dalam waktu yang diperbolehkan. Jadi maksudnya di sini dalam waktu yang diperbolehkan adalah misalnya kita ingin melaksanakan puasa Ramadan, itu kita harus menjalankannya pada bulan Ramadan. Tidak boleh dijalankan pada sebelum atau sesudah Ramadan. Kecuali ya, ada kecualinya di sini. Kecuali jika kita sedang puasa Ramadan dan kita haid, itu kan kita tidak dapat melanjutkan puasa kita. Jadi bisa dilakukan nanti setelah puasa Ramadan. Misalnya kita haid dulu seminggu seperti itu kan. Jadi seminggu kita tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan bisa diganti nanti setelah terlaksananya bulan Ramadan ya. Seperti itu. Jadi nggak boleh misalnya kita mau puasa Ramadan tapi kita ngapainnya puasa ini dulu deh, nanti pas bulan Ramadan nggak usah puasa lagi, nggak usah puasa lagi. Enggak, itu nggak boleh. Puasa kita termasuk nggak sah terkecuali yang ibu jelaskan tadi ya. Paham ya anak? Jadi ada berapa tadi poin syarat sah puasa? Ada 5. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang, ada yang tahu apa? Rukun puasa. Rukun puasa. Baiklah, rukun puasa di sini ada yang tahu terbagi menjadi berapa? Rukun puasa di sini terbagi menjadi 2. Ada yang bisa jelaskan tentang rukun puasa? Baiklah, ibu jelaskan ya tentang rukun puasa. Rukun puasa di sini yang pertama yaitu berniat. Jadi berniat di sini jika kita ingin berpuasa ketika sahur, itu kita sudah menyiapkan dari dalam diri kita bahwa kita berniat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Seperti halnya dengan kita membaca niat. Berapa semua kan yang puasa Ramadan? Berapa semua. Jadi ketika kita sahur itu kita harus berniat dari dalam diri kita bahwa hari ini kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi dengan membacanya, misalnya kita kesiangan gitu kan, misalnya kesiangan dari usaha atau azan, kita nggak sempat makan atau minum, itu jika cukup dengan berniat saja, puasa Ramadan kita hari itu bisa berlanjut atau berlangsung. Jadi tidak hanya berlaku pada bulan Ramadan, juga berlaku pada puasa-puasa yang lainnya. Kemudian yang kedua di sini adalah kita harus menahan diri kita dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari selama berlangsungnya puasa kita tersebut, kita sangat wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti akan dijelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Sampai sini sudah jelas semua? Sudah paham semua ya? Wah. Jadi sudah paham ya tentang 3 poin di sini? Apa aja tadi? Yang pertama, syarat wajib puasa. Yang kedua, syarat sah puasa. Yang ketiga, rukun puasa. Paham semua ya anak? Paham ya? Siap. Kemudian materi selanjutnya di sini, ibu akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang merusak puasa. Jadi ada yang tahu nggak di sini membatalkan dengan merusak itu beda atau sama?
atau hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi jika kita lanjutkan, puasa kita di sini akan sia-sia, nggak akan dianggap kita berpuasa lagi. Akan dijelaskan di sini ada 5 hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama ada makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua di sini ada muntah dengan sengaja. Yang ketiga ada datang bulan atau haid. Yang keempat di sini ada hilang akal atau gila. Yang kelima ada murtad atau ada tahu murtad itu apa? Kita jelaskan ya. Jadi kita bahas dari poin yang pertama. Di sini hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama makan dan minum dengan sengaja. Jika kita sedang berpuasa, kemudian dari rumah itu kita berpuasa kan. Kemudian pas sudah sampai misalnya kita keluar sama teman-teman kita, terus kita makan dan minum dengan sengaja, itu puasa kita akan sangat-sangat batal. Walaupun tadi kita udah benar untuk berpuasa. Kemudian yang kedua di sini ada muntah dengan sengaja. Jadi muntah dengan sengaja di sini maksudnya adalah kita itu misalnya sedang dalam perjalanan jauh seperti dia di mobil dan kita mabuk perjalanan, jadi kita muntahkan, itu puasa kita itu tidak batal. Tapi jika kita muntah dengan sengaja, itu puasa kita akan dianggap batal. Seperti itu, paham ya? Kemudian di sini ada datang bulan atau haid. Jadi maksudnya di sini jika kita sedang berpuasa, jadi dari ketika sahur itu kita belum haid kan, jadi kita masih bisa berpuasa. Dan ketika ini sholat zuhur, kita baru mengetahui bahwa kita sedang haid seperti itu. Jadi kita sangat diwajibkan untuk membatalkan puasa kita ini. Karena jika dilanjutkan pun akan sia-sia. Karena haid di sini berarti kita dalam keadaan suci, jadi kita sedang kotor kan. Jadi kita nggak sah walaupun kita melanjutkan puasa kita tersebut. Yang selanjutnya di sini ada hilang akal atau gila. Jadi sama seperti syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Jika kita hilang akal atau gila, itu akan puasa kita akan sangat batal. Karena hilang akal itu kan berarti kita tidak bisa berpikir tentang syarat sah puasa, hal yang membatalkan puasa, maksudnya puasa. Jadi percuma jika kita tidak mengetahui tentang hal itu, jadi puasa kita akan sia-sia, akan batal jadi ya. Kemudian selanjutnya murtad. Ada tahu apa murtad jadi? Ya, murtad di sini artinya kita keluar dari agama Islam. Karena di sini sudah dijelaskan dari kan beragama Islam termasuk dari salah satu syarat sah puasa. Jadi jika kita keluar dari agama Islam, itu puasa kita akan batal. Karena beragama Islam merupakan salah satu syarat sah puasa. Nah, kemudian yang kedua di sini ada hal-hal yang merusak puasa. Jadi bisa dipahami ya, hal yang merusak dan hal yang membatalkan itu berbeda. Jika hal-hal yang merusak puasa di sini maksudnya kita berpuasa, tapi kita masih melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau hal-hal yang tercela. Misalnya ketika berpuasa itu kita masih menggunjing orang, menggibah, berkata kotor, ataupun melawan kepada orang tua, itu nilai puasa kita akan berkurang, pahala puasa kita akan berkurang. Jadi puasa yang kita lakukan pada hari ini nilainya hanya sekedar tentang menahan lapar dan haus. Jadi misalnya nilai pahala kita cuma bisa diambil dari kita sholat atau baca Quran. Kemudian hanya sekedar kita menahan diri dari lapar dan haus. Tapi kita tidak bisa menahan diri kita dari hal-hal yang merusak puasa. Seperti yang biasa tadi menggibah atau melawan kepada orang tua. Jadi tidak sampai seperti itu ya anak. Paham ya anak? Materi yang aku sampaikan hari ini. Kita ulas lagi ya. Apa saja materi yang dibahas pada hari ini? Yang pertama, mengapa kita harus berpuasa. Yang kedua tentang syarat wajib puasa. Kemudian syarat sah puasa. Kemudian rukun puasa. Selanjutnya apa Linca? Ya, hal yang membatalkan dan hal yang merusak puasa. Jadi, Ibu harap kalian paham ya tentang yang Ibu jelaskan ini, dan Ibu harap diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama kan sekarang kita dalam keadaan suci Ramadan, jadi sangat baik untuk kita menerapkan tentang yang Ibu jelaskan tadi. Ada yang kurang jelas dari yang Ibu jelaskan? Ada yang kurang paham? Bisa ditanyakan kepada Ibu. Sudah paham semua? Alhamdulillah ya, kalau sudah paham semua. Berarti itu materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin tugas ya grup WhatsApp. Itu saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita mengucapkan lafaz. Tadi kan kita mengucapkan lafaz basmalah. Jadi sekarang kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Baiklah, sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.